Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Restu Jati Saputro, merupakan dosen tetap di program studi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah e-commerce dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2025 yang merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah e-commerce merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah PBL, di mana dalam 16 minggu mata kuliah ini terbagi menjadi 2. 8 minggu awal mata kuliah ini akan melakukan pembelajaran berbasis kognitif, baik itu secara luring ataupun daring. Kemudian 8 minggu berikutnya, mahasiswa dan dosen akan melakukan pembelajaran berbasis partisipatif atau praktik langsung dengan mengerjakan proyek. Mata kuliah ini memiliki 4 CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah menginternalisasi sikap dan perilaku yang sesuai dengan etika profesi dalam melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran dalam organisasi bisnis. Yang kedua, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Ketiga, mampu menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan tugas administrasi. Yang keempat, mampu berinovasi dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi. Kemudian, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini ada 7 macam. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengenalan dan model bisnis e-commerce. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pembayaran dan keamanan pada e-commerce. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan Google My Business dan aplikasi Lokapasar untuk pemasaran. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat website dan juga landing page. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan SEO dan fundamental copywriting dalam pembuatan konten pemasaran. Yang keenam, mahasiswa mampu mengelola sosial media dan memasang iklan untuk pemasaran. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan live streaming. Dengan materi yang akan diberikan kepada mahasiswa sebanyak 7. Yang pertama, materi mengenai pengenalan dan model bisnis e-commerce. Yang kedua, materi mengenai sistem pembayaran. Yang ketiga, materi mengenai Google My Business dan aplikasi Lokapasar. Yang keempat, materi mengenai pembuatan website dan landing page. Yang kelima, materi mengenai SEO atau Search Engine Optimization dan fundamental copywriting. Yang keenam, sosial media dan ads atau iklan. Yang ketujuh, live streaming. Kemudian, pada mata kuliah ini terdapat cara penilaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas partisipatif sebesar 30%. Yang kedua, hasil proyek sebesar 50%. Yang ketiga, kognitif atau pengetahuan tugas sebesar 10%. Yang keempat, kognitif pengetahuan UTS sebesar 10%. Selain itu, perkuliahan e-commerce diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi dari Politeknik Negeri Jakarta. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, presentasi,
atau simulasi akan dilakukan secara langsung di dalam kelas. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah e-commerce yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran saya secara tatap muka dan sinkronus di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Masih semangat meskipun hari sudah sore? Masih. Oke, jumpa lagi bersama saya di mata kuliah e-commerce atau perdagangan elektronik. Ya. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi search engine optimization atau yang biasa dikenal dengan sebutan SEO. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelasnya, Evan. Silakan dimulai untuk berdoa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Kita akan masuk ke materi SEO ya, atau search engine optimization. Sebelum kita masuk ke materi kita, yaitu mengenai search engine optimization, ya, akan kita bahas dulu atau akan kita review dulu materi pada pertemuan keempat, yaitu mengenai pengenalan website dan juga tentang langkah dari pembuatan website. Nah, di minggu yang lalu, kemarin kita sudah membahas adalah mengenai pengenalan website. Jadi website ini adalah informasi yang dapat diakses dengan menggunakan jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Secara garis besarnya itu. Sehingga artinya user seperti kalian atau saya sendiri, ya, ketika kita mau mencari informasi, kita bisa menggunakan perangkat kita masing-masing. Kita mau mencari informasi apa? Kalau kalian ingin berbelanja, kalian pasti melakukan pencarian produk melalui website. Ya. Kalau nanti kalian ingin tahu tempat kerja atau tempat magang, pasti nanti kalian mencari informasinya adalah menggunakan website. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas mengenai tahapan dari pembangunan website. Di tahap atas itu adalah planning. Mungkin ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan planning? Perencanaan. Apa yang perencanaan? Untuk isi dari materi hasilnya, Pak. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini akan ada mulai dari planning, designing, coding, testing, promotion, dan terakhir adalah maintenance. Yang pertama adalah planning. Di planning ini kita sebenarnya ketika kita menjadi kreator atau pembuat dari website, kita harus merencanakan fungsi-fungsi dari website itu sendiri. Salah satunya tadi kita mau menyediakan informasi apa, ya. Kemudian kita mau menyediakan fungsi websitenya nanti seperti apa, ya. Kemudian setelah kita rencanakan, kita akan melakukan yang namanya desain. Kita desain bagaimana sih tampilannya, ya. Menurut user nantinya adalah tampilannya kelihatannya baik, sehingga ketika user membuka, website bagus, informatif, tampilannya menarik. Karena banyak juga website-website yang ada saat ini, meskipun kontennya sebenarnya bisa kita manfaatkan, tapi terkadang tampilannya itu kurang menarik, sehingga kita anggap misalnya jelek, ya, atau kurang baik. Kemudian berikutnya adalah bagian coding. Coding ini penulisan sejumlah kode, ya, supaya nanti tampilan dari website-nya sesuai dengan apa yang sudah kita desain. Ya. Kemudian setelah kita lakukan coding, kita melakukan yang namanya testing. Jadi testing ini kita uji coba website-nya, apakah ada error, apakah ada bugs, dan lain sebagainya. Setelah dinyatakan layak, setelah uji tes, ya, maka kita bisa lakukan yang namanya promosi. Pada promosi ini ya, kita bisa menggunakan sosial media, bisa menggunakan hal-hal lain gitu, ya, supaya nanti traffic dari website kita ini meningkat. Kemudian yang terakhir adalah maintenance. Maintenance ini adalah perawatan dari website itu sendiri.
Bagaimana sih caranya supaya website ini tetap bisa diakses oleh nantinya para pengguna? Itu adalah fungsinya dari Oke, baik. Kemudian kita akan masuk yaitu mengenai materi SEO atau Search Engine Optimization. Nah, di sini kita mempunyai capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang diharapkan dari program ini adalah nantinya kalian mampu meningkatkan performa SEO dari sebuah website. Kemudian dari targetan di kemampuan akhir yang diharapkan diturunkan menjadi beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah cara kerja dari mesin pencari. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari SEO. Yang ketiga adalah tahapan optimalisasi SEO. Yang keempat elemen utama SEO, dan yang terakhir adalah penerapan dari SEO itu sendiri. Oke, baik. Kita mengenal yang namanya mesin pencari. Ada yang tahu mungkin apa yang dimaksud dengan mesin pencari? Silakan. Saya Pak. Ibu menjawab untuk mesin pencari itu sendiri, yaitu program atau sistem yang digunakan untuk mencari informasi di internet berdasarkan kata kunci atau keywords yang dimasukkan oleh pengguna atau kita sendiri. Oke, baik. Kalian sudah baik ya jawabannya ya. Berarti kalian sudah punya dasar yaitu pengetahuan mengenai mesin pencari. Kemudian di sini saya juga tampilkan ya, contoh-contoh dari mesin pencari. Yang pertama ada Google, kemudian ada Bing, ada Ask, ada AOL ya, kemudian yang terakhir adalah Yandex. Sebenarnya masih banyak lagi ya mesin pencari yang lainnya. Ya. Berikutnya adalah cara kerja dari mesin pencari. Ada yang tahu dari kalian gimana sih cara mesin pencari bekerja dari kita mengetikkan keyword hingga proses menampilkan website atau data-data yang ada di dalam mesin pencari? Ada yang tahu? Saya izin menjawab lagi Pak. Ya. Untuk cara kerja dari mesin pencari itu ada sekitar 4 atau 3, yaitu ada crawling. Nah, crawling ini menelusuri internet untuk menemukan halaman dari web baru. Nah, kedua ada indexing yang dimana menyimpan dan mengatur halaman-halaman tersebut di database. Yang ketiga ada ranking, yaitu menampilkan hasil pencarian berdasarkan relevansi dan kualitas konten itu sendiri. Baik, tepat ya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Cynthia ya. Sebenarnya di sini akan ada 4 tahapan. Ya. Yang pertama adalah crawling, di mana data dari bentuk HTML itu di-download atau di-crawl ya istilahnya, di-download atau di-crawl oleh si mesin pencari. Kemudian setelah dia di-download, dia akan dicatat. Dicatat ini maksudnya adalah bentuknya nanti di index. Jadi nomor 1 website Nevada, nomor 2 website Cynthia dan seterusnya. Kemudian nanti data ini akan digabungkan dengan search engine dari frontend. Jadi semakin banyak website tersebut dilihat, maka nanti dia akan tampil lebih dulu di halaman mesin pencari. Jadi rankingnya atau page rank-nya dia mencapai nomor 1. Nah, kita lanjut ke pertanyaan apa itu SEO. Jadi kalau menurut pengertiannya, SEO ini adalah sebuah pengetahuan di mana nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya agar sebuah website ya, itu berada di halaman pertama atau bahkan ada di paling atas dari mesin pencari. Dengan apa sih tujuannya dari SEO? Yang pertama adalah meningkatkan ranking dari website itu sendiri. Jadi penerapan SEO yang bagus dia akan meningkatkan ranking dari websitenya.
Tagging dari website untuk apa? Supaya ada di halaman atau di pencarian paling atas. Jadi di sini saya sebagai contohnya saya tampilkan gambar gitu ya. Ini adalah gambar dari mesin pencari ketika saya menggunakan kata kuncinya adalah PNG. Ya. Ketika saya menggunakan kata kunci PNG, maka PNG hadir di halaman atau bagian yang paling atas dari mesin pencari. Nah, ini berarti SEO-nya sebenarnya sudah baik. Ya. Kemudian apalagi tujuannya SEO? Ketika kalian atau website kalian itu paling atas, maka bisa meningkatkan popularitas dari websitenya. Dan yang terakhir harapannya adalah bisa meningkatkan penjualan melalui pencarian di search engine. Jadi kalau bayangkan kalau kalian punya toko ya, sendiri gitu ya, kemudian ketika nanti customer-nya ragu-ragu, dia akan coba melakukan pencarian tentang keyword atau kata kunci sesuai dengan toko kalian. Gitu ya. Kemudian toko kalian keluarnya paling atas, bisa dari produk, bisa dari konten, bisa dari nama toko, nama brand gitu ya. Kemudian keluarnya paling atas. Nah, maka semakin dia paling atas, maka semakin banyak dilirik dan harapannya adalah nanti penjualannya semakin tinggi. Nah, berikut sebenarnya adalah cara-cara atau langkah yang kita bisa gunakan ketika kita mau mengoptimalkan sebuah konten di website. Jadi dari awal atau pertama-tama ya, ketika kalian mau membuat sebuah konten di website, kita usahakan yang pertama adalah dari nama perusahaan. Contohnya apa sih maksudnya nama perusahaan? Nama perusahaan di sini adalah nama panggil ketika kalian mencari di website. Seperti contohnya tadi PNG. PNG itu merupakan nama yang mudah untuk diingat, sehingga ketika kalian lakukan pencarian juga itu kata kuncinya pendek PNG. Sehingga nanti ketika kalian klik atau ketik di search engine dan enter, itu akan lebih mudah untuk diingat dan menampilkan viewers yang lebih banyak. Kemudian kalian bayangkan ya, ketika nama perusahaannya itu panjang, misalnya Nevanda Corporation Jaya Lestari, misalnya gitu. Ketika kalian ketikkan itu akan lebih susah untuk diingat daripada yang kecil tadi. Kalau kalian bikin nama website Politeknik Negeri Jakarta, ya mungkin boleh gitu. Tapi semakin dia pendek, itu sebenarnya semakin mudah untuk diingat. Jadi kadang-kadang juga ada nama perusahaan yang terdapat di dalam website itu namanya panjang misalnya, tapi nama sebutannya sengaja dibuat pendek. Tujuannya untuk apa? Supaya memperbaiki SEO-nya. Kemudian yang kedua adalah nama halaman. Nama halaman ini sebenarnya teknis ada di dalam HTML, ada di metadata. Kita bisa edit nama halamannya supaya tidak terlalu panjang. Dan juga nanti menggunakan keyword-keyword atau kata kunci. Kemudian kita masuk ke dalam judul. Nah, judulnya juga usahakan menggunakan kata kunci yang sama dengan nama halaman, atau usahakan menggunakan kata kunci yang baik sehingga nanti lebih mudah untuk dicari. Kemudian kita memilih juga dari deskripsinya. Jadi kita mention lagi tadi keywordnya di dalam deskripsi, dan terakhir adalah kita set jenis kontennya. Kontennya itu apa? Apakah perusahaan yang bergerak di bidang energi, misalnya, atau restoran atau lain-lain. Karena nanti di mesin pencari sendiri dia akan melakukan yang namanya pemilihan berdasarkan jenisnya. Jadi kalau kita di mesin pencari itu kita klik ya, kadang-kadang ada konten kita, ada restoran, ada e-commerce. Kita masuk ke pembahasan, yaitu mengenai elemen utama dalam penilaian SEO. Yang pertama kita punya konten. Jadi konten di sini adalah artinya mencakup apa-apa saja yang nanti kita mau masukkan atau kita input ke dalam websitenya. Jadi isi dari website itu apa ya, yang dinilai.
Kemudian yang kedua adalah mengenai keywords atau kata kunci. Jadi kata kunci yang baik adalah kata kunci yang paling banyak dicari oleh orang. Kemudian dan juga yang paling sedikit saingannya. Yang ketiga adalah fungsi dari marketing, di mana kita mensasar gitu ya, atau mempunyai tujuan dari marketing itu sendiri, kira-kira seperti apa target pasar kita. Yang berikutnya adalah strategi. Gimana sih caranya nanti supaya SEO ini meningkat? Kita harus strategikan, misalnya mulai dari pasang iklan, kerjasama dengan pihak lain dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai backlinks. Jadi dari namanya adalah backlinks. Kira-kira ada yang tahu nggak apa pengertian dari backlinks? Izin menjawab Pak. Ya silakan. Menurut saya backlink itu merupakan tautan atau referensi yang dimana dari website lain yang mengarah ke website kita Pak. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban Anda ya. Jadi backlinks ini benar kata Evan tadi adalah sebuah tautan dari website kredibel atau website lain gitu ya, yang nantinya mengarah ke dalam tautan website kita. Semakin banyak backlink yang mengarah ke website kita, maka page rank dari website kita juga semakin naik. Kemudian yang menentukan berikutnya adalah desain. Lagi-lagi adalah desain ya. Jadi desain ini juga menentukan apakah ketika kita membuat website gitu ya, banyak hal-hal yang tidak diperlukan tapi ditulis di dalam kodenya gitu ya, dan juga tampilannya apakah menarik atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah HTML. Jadi secara keseluruhan website tersebut ya nantinya ditulis di dalam bahasa pemrograman yang namanya HTML. Jadi keseluruhan ini atau HTML ini sangat berpengaruh terhadap penilaian SEO. Nah, hal ini maka menjadi sebuah catatan ya, mengapa SEO itu perlu diterapkan. Yang pertama adalah kecenderungan pembeli menggunakan mesin pencari dalam mencari referensi toko online. Misalnya saja, ya kalian mau beli mobil, gitu, atau kalian mau beli kulkas, kalian mau beli lemari es, kalian mau beli handphone. Ya. Biasanya kalian menggunakan mesin pencari untuk melihat review-review dari produk tersebut. Nah, sebenarnya secara dasar kita itu melihat reviewnya adalah yang SEO-nya paling baik. Kemudian hasil pencarian dengan indeks teratas sangat menentukan untuk berapa banyak situs website atau online tersebut diakses oleh pengunjung. Ya, harapannya tadi ya, bahwa bisa meningkatkan yang namanya pendapatan. Jadi semakin banyak yang melihat, maka kita juga bisa meningkat. Sebelum kita mengerjakan kuis, akan saya simpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mempelajari cara kerja dari mesin pencari, di mana cara kerjanya memiliki 3 tahapan, yaitu pertama adalah crawling, kemudian indexing, dan yang ketiga adalah ranking. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai tujuan SEO, yaitu adalah untuk meningkatkan ranking website, popularitas, dan juga penjualan. Kita juga sudah mempelajari tahapan dari optimalisasi SEO, meliputi penentuan brand, perusahaan, nama halaman, judul halaman, deskripsi konten, dan jenis konten. Kita juga sudah mempelajari elemen utama dari SEO, konten yang baik, keywords yang mudah dicari oleh pengguna, marketing dengan menentukan target pasar, strategi yang digunakan untuk mencapai target pasar, memperbanyak backlinks, kemudian desain yang baik, dan kode HTML yang rapi. Terakhir adalah mengapa SEO perlu diterapkan, karena kecenderungan dari pembeli menggunakan mesin pencari dalam mencari referensi tentang produk. Yang kedua adalah kita dapat melihat berapa banyak situs website toko online tersebut diakses oleh pengunjung. Kita masuk ke dalam quiz.
Untuk assessment atau penilaian kita hari ini, kita akan menggunakan platform Kahoot. Ya. Silahkan kepada kalian untuk di-scan barcode dari Kahoot tersebut. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan assessment, di mana hasil dari assessmentnya juara pertamanya itu adalah Sarah, yang kedua Cynthia, dan yang ketiga tidak kelihatan. Jadi ini adalah akhir ya dari materi SEO ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila nanti di kemudian hari masih ada materi yang kalian belum jelas, ya, kalian bisa tanyakan ke saya, bisa melalui berbagai macam kontak yang bisa ada WhatsApp ataupun bisa melalui email atau bertemu langsung dengan saya di ruang dosennya. Sekian dari saya. Apabila ada topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran sinkronus tatap muka di ruang kelas dari mata kuliah e-commerce yang saya ampu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai, tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, kepada rekan-rekan pegawai Politeknik Negeri Jakarta, kepada rekan-rekan dosen, kepada rekan-rekan mahasiswa, dan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung dan tidak langsung. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang telah saya lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.